Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Alfani, NPM 1905 170038. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab piutang tak tertagih. Latar belakang. Piutang adalah sebuah tagihan dalam bentuk kas kepada perorangan, badan, atau pihak tertagih lainnya. Bagi perusahaan, piutang merupakan pos yang penting karena merupakan bagian aktiva lancar yang cukup material. Piutang usaha pada sebuah perusahaan timbul karena terjadinya penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit dilakukan perusahaan untuk menarik pelanggan agar mau membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, agar perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tetap dapat berkembang. Piutang tak tertagih adalah sejumlah piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan karena adanya kemungkinan pelanggan mengalami kebangkrutan atau pelanggan tersebut melarikan diri. B. Pembahasan teoritis. Pengertian piutang. Menurut Mardiasmo tahun 2016 mengatakan piutang adalah tagihan yang timbul dari penjualan barang, dagangan, dan jasa secara kredit. Sedangkan menurut Giri tahun 2017, piutang adalah tuntutan kepada pelanggan dan pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa tertentu pada masa yang akan datang sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Berdasarkan definisi piutang menurut para ahli, piutang dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan jumlah yang akan ditagih dari pelanggan yang timbul akibat penjualan atau penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan yang dilakukan saat ini, yang mengakibatkan adanya tuntutan kepada pelanggan atau pihak lain di masa yang akan datang. Adapun jenis-jenis piutang, yang pertama, piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, wesel tagih atau notice receivable. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60 sampai 90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berhutang. Pengertian penagihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penagihan merupakan proses cara perbuatan menagih permintaan agar membayar hutang. Dalam akuntansi, penagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang. Penagihan adalah suatu kegiatan melakukan tagihan kepada seseorang atau kelompok agar orang tersebut ingat akan utangnya yang akan harus dibayar. Adapun maksud daripada penagihan itu sendiri adalah untuk menginformasikan dan mengingat pihak-pihak tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada pihak penagih. Pengertian piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah sejumlah piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan karena adanya kemungkinan pelanggan mengalami kebangkrutan atau pelanggan tersebut melarikan diri. Dalam praktiknya, tidak ada perusahaan yang menginginkan adanya pelanggan yang tidak melunasi hutang atau kewajibannya. Walaupun dalam proses pemberian kreditnya, perusahaan telah melakukan analisis secara teliti. Resiko piutang tak tertagih mungkin akan terjadi, oleh karena itu perusahaan membuat daftar piutang berdasarkan umurnya untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan perhitungan atas piutang dan cadangan atau penyisian kerugian piutang yang akan dibebankan pada akhir periode.
C. Pemecah masalah. Adapun faktor-faktor tak tertagih, yaitu pertama faktor internal. Adapun faktor internal yang pertama, keteledoran dari pihak kreditur mematuhi persetujuan pemberian piutang yang telah ditegaskan. Yang kedua, terlalu mudah memberikan piutang yang disebabkan karena tidak adanya patokan yang jelas tentang standar kekayaan. Yang ketiga, konsentrasi piutang pada sekelompok pengguna jasa atau sektor usaha yang tinggi. Yang keempat, kurangnya memadai jumlah eksekutif dan staf bagian piutang. Yang kelima, lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan terhadap pihak. Yang keenam, eksekutif dan staf bagian piutang. Yang ketujuh, lemahnya perusahaan mendeteksi timbulnya piutang macet termasuk. Dan yang ke-8, mendeteksi arah perkembangan arus kas pengguna jasa atau debitur aman. Yang kedua, faktor eksternal. Adapun faktor eksternal yang pertama, menurunnya kondisi ekonomi perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang di mana usaha di mana mereka beroperasi. Yang kedua, adanya salah arus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan karena kurang pengalaman dan bidang usaha yang ditangani. Yang ketiga, problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit, berkepanjangan, pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa anggota keluarga debitur. Yang keempat, kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain. Yang kelima, munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan rencana alam. D. Implikasi matrik. Ketiga, sebuah perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit yang menghasilkan adanya muncul akun piutang, hambatan, atau kendala yang sering muncul di lapangan adalah ketika para debitur tidak melunasi tanggung jawabnya atau tidak membayar hutang yang telah mereka pinjam pada awal transaksi. Hambatan atau kendala lain yaitu debitur tutup usaha atau usaha yang mereka jalankan pilot, atau bangkrut dan debitur tidak mampu membayar kewajibannya, serta pindah tempat tinggal padahal debitur tersebut masih memiliki kewajiban piutang yang belum mereka selesaikan. Akibat dari hambatan tersebut, perusahaan harus pintar dalam mengatur pengendalian piutang yang dimiliki. Dampak dari hal tersebut adalah perusahaan mengalami kerugian mulai dari terganggunya perputaran modal perusahaan, arus kas yang menjadi lancar, serta produk-produk yang dimiliki perusahaan di gudang penjaringan menumpuk. Adapun kesimpulannya adalah yang pertama, ada faktor internal yaitu keteledoran dari pihak kreditur mematuhi persetujuan pemberian piutang yang telah ditegaskan. Yang kedua, terlalu mudah memberikan piutang yang disebabkan karena tidak adanya patokan yang jelas tentang standar kekayaan. Yang ketiga, konsentrasi piutang pada sekelompok pengguna jasa atau sektor usaha yang tinggi. Yang keempat, kurangnya memadai jumlah eksekutif dan staf bagian piutang. Yang kelima, lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan terhadap pihak. Dan yang kedua, faktor eksternal. Adapun faktor eksternalnya adalah menurunnya kondisi ekonomi perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang di mana mereka beroperasi. Yang kedua, adanya salah arus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan karena kurang pengalaman dalam bidang usaha yang ditangani. Yang ketiga, problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit berkepanjangan, pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa anggota keluarga debitur. Sekian itu saja hasil kerja saya. Baiklah, cukup sampai di sini hasil presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.